Halo, selamat jumpa kembali. Salam sehat anak-anak. Pada kesempatan pertemuan ketiga, siap menyambut komuni, kita bersama-sama mengambil tema pedoman hidup orang Katolik. Tentunya situasi saat sekarang, situasi pandemi, harapan suster, anak-anak tetap boleh mengalami kesehatan jiwa dan raga. Untuk itu, tetap kita mau mengindahkan latihan-latihan doa kita dan juga persatuan kita dengan Tuhan melalui siap menyambut komuni pertama, pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini, seperti suster sampaikan tadi, tema kita adalah pedoman hidup orang Katolik. Tujuan kita apa mempelajari pedoman hidup orang Katolik? Ada dua hal. Anak-anak hafal 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja sebagai pedoman orang Katolik. Jadi pedoman orang Katolik ada 10 perintah gereja dan 5 perintah gereja. 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Lalu tujuan yang kedua, anak-anak memahami penerapan dari 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja di dalam hidup sehari-hari. Hanya dua tujuan itu. Minggu ini anak-anak menghafal 2 doa, yaitu 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, serta penerapannya dalam hidup sehari-hari. Baik, mari kita awali pertemuan kita yang ketiga ini, siap menyambut komuni. Anak-anak yang terkasih, kelas 4 dan 5, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu dari Puji Syukur 660, atau kalian bisa ikuti melalui slide. Kita nyanyikan semuanya dengan penuh cinta dan kerinduan akan Tuhan yang senantiasa ingin menyelamatkan kita dengan hukum-hukumnya, yaitu hukum kasih, hukum yang tidak menakutkan, melainkan hukum yang menyelamatkan. Judul lagunya adalah Hukum Baru. Aku memberimu suatu hukum baru, hendaklah kamu saling mengasihi, seperti diriku mengasihi dirimu. Kamu pun harus saling mengasihi, tanda bahwa kamu muridku yang sejati, jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan akan tinggal bersama-sama kita, jikalau kita saling mengasihi. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Kita membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan Kristus untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami rindu menyambut-Mu. Ajarilah kami berdoa agar hati kami sungguh siap dan pantas menerima kehadiran-Mu. Hari ini kami akan belajar hukum-Mu agar kami dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti biasa, suster akan memberikan penjelasan mengenai doa-doa yang tentunya harus kita hafalkan sekaligus juga amalkan dalam hidup sehari-hari, kita bisa terapkan. Yang pertama tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini ada untuk kita pahami, untuk kita jalankan, agar dengan peraturan-peraturan yang diberikan, manusia semakin diselamatkan. Anak-anak yang terkasih, dalam hidup harian tidak terlepas dengan peraturan. Ketika
lalu lintas dalam perjalanan. Juga ada lampu kuning, lampu hijau ataupun merah. Itu peraturan agar ditaati. Hanya Tuhan memberikan kebebasan kepada kita ingin mengikuti kehendak Tuhan ataukah mau kita sendiri. Baik, karena kita mempersiapkan menyambut komuni dengan hati yang bersih, dengan hati yang siap, mari kita bersama-sama mempelajari 10 perintah Allah, bahwa 10 perintah Allah ini sungguh untuk menjamin hidup bersama sebagai umatnya. Agar dalam kebersamaan ini, baik dalam menyembah Tuhan maupun juga hidup di dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam kelompok lingkungan, bersama sesama. Tuhan menurunkan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Tentu saja waktu itu melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Mungkin anak-anak masih sedikit ingat ketika mengikuti rajin sekolah minggu selama ini sebelum pandemi maupun juga melalui live streaming. Ya, cerita-cerita tentang Nabi Musa ya, yang menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Saat ini kita diminta untuk bersama-sama juga mengikuti syukur atas 10 perintah Allah yang telah diwariskan untuk kita sebagai pedoman hidup orang Katolik. Lalu yang kedua, 10 perintah Allah itu bukanlah syarat supaya mereka semua atau kita diselamatkan. Bukan pertama-tama demikian, sebab Tuhan Allah sudah terlebih dahulu menyelamatkan bangsa Israel. Sudah terlebih dahulu menyelamatkan bangsa Israel sebelum perintah Allah ini. Ini dibuat untuk meneguhkan bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap keadaan kita. Membebaskan dari perbudakan Mesir. Maka sebelum disebutkan 10 perintahnya, mereka itu diingatkan Tuhan dengan pernyataan, Akulah Tuhan Allahmu. Artinya, Akulah Yahweh, Allahmu yang telah menyelamatkan engkau, yang telah membebaskan engkau dari perbudakannya di Mesir. Nah, ini kita perlu memahami mengapa kita diperkenalkan pedoman hidup orang Katolik 10 perintah Allah. Antara lain kita mensyukuri atas keselamatan yang dianugerahkan Tuhan ya, melalui Nabi Musa ini, melalui kita sebagai Israel baru ya, bangsa Israel yang telah diselamatkan dari perbudakannya di Mesir. Kemudian paham yang ketiga, kita perlu tahu bahwa semuanya 10 perintah Allah ini khususnya sebagai konsekuensi sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Israel harus hidup dalam kasih terhadap Tuhan dan sesama. Maka disebutlah 10 perintah itu. Selanjutnya yang keempat, dijelaskan maksud beberapa perintah itu dan juga bagaimana penerapan konkretnya dalam pengalaman keseharian anak-anak di rumah saat ini. Anak-anak yang terkasih, tentu kita mengalami puji syukur kepada Tuhan yang telah membimbing kita melalui Roh-Nya yang kudus, bahwa sepanjang perjalanan kita dengan jatuh bangun, dengan kegembiraan, kekecewaan, mungkin kegagalan dalam situasi saat ini, kita tetap boleh mengalami kebaikan Tuhan dengan menghirup udara yang saat ini kita boleh bernafas, boleh mengalami kebersamaan dengan keluarga, dengan siapapun yang kita jumpai. Suster ingin menyampaikan tidak lepas dari 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memperhatikan, peraturan itu sangat diperlukan untuk hidup manusia. Tentu bukan hidup untuk peraturan, tetapi peraturan itu untuk hidup, agar kita semakin bisa merangkul banyak orang untuk memperoleh keselamatan berkat peraturan atau pedoman hidup orang Katolik melalui 10 perintah Allah ini. Suster ingin menyampaikan macam pelanggaran yang selama ini menjadi pengalaman pada umumnya kita semua, barangkali juga suster maupun para pendengar, juga para peserta komuni pertama. Macam pelanggaran yang pertama di dalam 10 perintah Allah
ada kata berhala. Apa saja yang membuat kita menomorduakan Tuhan? Misalnya, lebih suka nonton TV, bermain-main. Seringkali anak-anak juga senang main PlayStation, sampai lupa waktu. Ya, dipanggil mama untuk menolong pun nggak dihiraukan. Ini kelalaian kita, ya. Dibandingkan harus pergi ke gereja karena asiknya bermain PlayStation, karena asiknya nonton TV, dan segala yang kita menjadi senang. Nah, sekarang HP, gitu kan? Mungkin kita terlena, tidak memilih ke gereja dibanding harus asik bermain dengan gadget kita. Ini menyembah berhala. Ini macam pelanggaran yang sehari-hari bisa terjadi. Lalu yang kedua, tidak menguduskan hari Tuhan. Bagaimana dengan masa pandemi saat ini? Dengan kesempatan misa kudus melalui live streaming, dan itu pun tidak ada yang mengontrol. Anggota keluarga masih mau bangun pagi untuk setiap hari Minggu mengikuti perayaan Ekaristi. Anak-anak yang terkasih, tidak menguduskan hari Tuhan, bolos tidak ke gereja pada hari Minggu, atau terlambat datang ke misa kudus, atau ngobrol terus selama misa berlangsung. Hal ini sungguh-sungguh tidak diperkenankan di hati Tuhan. Sudah masuk dalam peraturan 10 perintah Allah. Tidak menguduskan hari Tuhan itu tidak boleh. Menguduskan hari Tuhan untuk keselamatan jiwa kita, menguduskan jiwa kita sekaligus juga sesama kita. Tentu 10 perintah Allah nomor 1 sampai dengan 3 dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, soal menyembah berhala, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya. Lalu tentang tidak menguduskan hari Tuhan, lalu kita tidak memperhatikan apa yang menjadi firman yang dibaca di gereja, lalu bahkan datang terlambat juga menjadi biasa. Hal ini tidak diperkenankan. Kita perlu mempersiapkan hati ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Apalagi anak-anak yang akan sebentar lagi menerima komuni pertama, kalau tekun mengikuti pelajaran-pelajaran yang disiapkan untuk mempersiapkan diri anak-anak agar sungguh siap menyambut komuni kudus. Lalu macam pelanggaran yang ketiga, itu tidak hormat pada orang tua. Mungkin karena setiap hari kita juga bersama mereka, orang tua kita di rumah, kita pernah tidak hormat pada orang tua. Tidak mendengarkan nasihat mereka. Orang tua bisa Bapak Ibu di rumah, para guru di sekolah, maupun yang lebih tua dari kalian, ya, pengganti orang tua. Tidak hormat pada orang tua, bisa tidak mendengarkan nasihat mereka, bahkan agak keras, suka membantah. Tidak mau membantu pekerjaan rumah. Anak-anak kadang-kadang juga mungkin nakal, begitu, mengolok-olok nama orang tua teman. Nah, dan sebagainya. Contoh-contoh dalam kehidupan sederhana sehari-hari. Lalu kemudian itu dalam hubungannya dengan Tuhan. 10 perintah Allah nomor 1 sampai dengan 3. 4 sampai dengan 10 dalam hubungannya dengan sesama. Pelanggarannya yang keempat, membunuh. Maksudnya di sini membunuh manusia, bukan membunuh binatang. Ya, larangan ini, pelanggaran. Termasuk di sini adalah membenci dan marah kepada orang lain. Sebab bila kita membenci seseorang, kita cenderung enggan bertemu, ya, kita menganggap dia tidak ada. Kita tidak peduli dan cuek, tidak menyapanya. Ini membunuh karakter dan mental seseorang karena ketidakpedulian kita terhadap sesama. Jadi keempat sampai 10 ini dalam hubungannya dengan sesama. Kemudian pelanggaran yang lain selain membunuh, mencuri. Ya. Ini menjadi pembelajaran sejak kecil agar pada kesempatan nanti diberi tanggung jawab. Kita tidak
mencuri, ya, mengambil milik orang lain tanpa izin, tidak mengembalikan barang pinjaman, mencontek waktu ulangan, dan sebagainya. Wah, ini yang keenam ini seringkali menjadi marak di media sosial. Nah, atau kalau kita senang ngobrol dengan sombongnya, kita akan menyampaikan hal-hal yang tidak jujur, ya, bersaksi dusta. Bersaksi dusta di sini berbohong, memfitnah, tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Tentunya dan seterusnya, masih bersaksi dusta itu bisa banyak hal. Itu pelanggaran-pelanggaran macam-macamnya. Ya, jadi macam-macamnya tadi menyembah berhala, tidak menguduskan hari Tuhan, tidak hormat pada orang tua, membunuh, mencuri, bersaksi dusta. Nah, anak komuni pertama, seluruh peserta tentunya akan mengindahkan doa ini dengan cermat. Ya. Yang diberikan di dalam 10 perintah Allah yang menjadi bagi kita adalah hukum kasih, diringkas di dalam hukum kasih. 10 perintah Allah ini diringkas dalam hukum kasih. Ketika hukum kasih itu diberikan kepada kita, sungguh-sungguh suatu ungkapan yang patut kita syukuri, karena kita memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Diringkas menjadi 2 bagian di dalam 10 perintah Allah yang disebut dengan hukum kasih. Jadi bukan hukum seperti di pengadilan pada umumnya di dunia ini. Tuhan mempunyai hukum adalah hukum kasih yang diajarkan di dalam gereja Katolik. Ini menjadi pedoman hidup orang Katolik, 10 perintah Allah, dan juga hukumnya adalah hukum kasih. Tentu kita tidak akan mengabaikan dan melegalkan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran dalam 10 perintah Allah tadi yang pada umumnya terjadi. Kita akan lebih waspada pada saat-saat ini, ya, di dunia saat ini, di zaman milenial, di masa kita senang dengan gadget dan serba gadget, ya. Ke-10 perintah Allah itu diringkas oleh Tuhan Yesus dalam hukum kasih kepada Tuhan. Nah, kasih kepada Tuhan seperti saya sampaikan di depan ada pada nomor 1, 2, dan 3. Dan kasih kepada sesama ada pada nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 sampai 10. Kedua perintah itu sama pentingnya, ya, bagi yang pertama maupun pada Tuhan, maupun yang kedua kepada sesama. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Itu omong kosong. Kalau mengasihi Tuhan, tentunya kita juga akan mengasihi sesama di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah, masyarakat, dimanapun kita bersama orang-orang lain. Dalam hukum kasih, yang kedua, sesama yang harus kita cintai adalah anggota keluarga dan teman kita. Tetapi mereka juga yang hina dan menderita. Sebab dalam diri mereka Tuhan hadir. Mereka yang berbeda agama, bahkan mereka yang memusuhi kita. Itulah anak-anak yang terkasih, 10 perintah Allah yang menjadi pedoman orang Katolik dan perlu kita pahami serta terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat untuk menghafalkan 10 perintah Allah dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari, sekalipun peserta yang lalu sudah semakin matang belajarnya tentunya, ya. Kita coba lagi mempelajari 10 perintah Allah ini. Nanti Suster ingin menanyakan kepada kalian satu persatu. Suster ingin melangkah lebih lanjut, doa yang satu lagi. Setelah yang pertama 10 perintah Allah, yang kedua adalah 5 perintah gereja. Apa itu 5 perintah gereja? Yang pertama, selain 10 perintah Allah yang sudah sebutkan tadi, kita juga mendapat pedoman hidup dari gereja, yakni 5 perintah gereja. Ini pedoman hidup dari gereja. Yang kedua, Suster ingin menjelaskan sebagai tambahan kalian bahwa hari raya yang disamakan dengan hari Minggu sehingga kita wajib pergi ke gereja adalah Epifani atau hari raya penampakan Tuhan pada tanggal 6 Januari. Kemudian Rabu Abu, Kamis Putih,
Jumat Agung, malam Paskah. Ini wajib ya, hari raya kenaikan Tuhan. Hari raya Maria diangkat ke surga pada tanggal 15 Agustus. Kemudian hari raya penampakan Tuhan dan hari raya Maria diangkat ke surga. Biasanya digeser ke hari Minggu terdekat kalau itu jatuh di hari biasa, hari-hari raya tersebut. Jadi anak-anak peserta komuni yang baik, kita akan mendalami mengenai 5 perintah gereja, juga di dalamnya ada tentang puasa. Yang wajib berpuasa adalah mereka yang genap berusia 18 tahun sampai awal 60 tahun. Puasa wajib dijalankan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Caranya, makan kenyang 1 kali, 2 makan lainnya dikurangi porsinya. Kemudian pantang adalah mengurangi apa yang kita sukai. Kita bisa memilih pantang daging, garam, bagi orang dewasa pantang rokok, kita pantang jajan. Nah, pantang wajib dijalankan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah. Yang wajib berpantang adalah mereka yang sudah berusia 14 tahun. Meskipun belum diwajibkan, ya. Ada baiknya kamu ikut belajar berpantang selama masa Prapaskah. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian singkat 10 perintah Allah. Kalau sudah hafal, menerapkan dalam hidup sehari-hari. Kemudian 5 perintah gereja itu juga dihafalkan. Lalu seperti apa saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar juga menjadi pedoman kehidupan kita. Anak-anak yang terkasih, 10 perintah Allah yang pertama yang diajarkan ke 1 sampai 3 tadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Apa sih bunyinya, seperti apa? 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Hanya Tuhan yang disembah, tidak ada yang lain. Lalu yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu ya dengan tidak hormat. Tidak segala sesuatu kalau bicara kita dalam nama Tuhan, yang jelek dalam nama Tuhan, itu juga tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, ya mengolok-olok nama Tuhan. Lalu yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ini yang disebut hubungannya dengan Tuhan, nomor 1 sampai 3. Ya, pergi gereja hari Minggu, sering berdoa, ikut beribadat dengan ikhlas, berdoa sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian keempat, hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Lalu jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Itu adalah bunyi 10 perintah Allah yang tentunya pendek-pendek, bisa kalian hafalkan, nanti dicoba sendiri. Lalu yang kedua, 5 perintah gereja, dan kita akan menerapkannya. Nomor 1, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Tadi seperti hari-hari raya yang sudah sebutkan ya. Lalu 2, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Dan yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Dan yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Itu bukan berarti perintah hanya masa Paskah, sekurang-kurangnya, setiap hari lebih bagus. Ya, kita akan selalu membarui hidup kita melalui pedoman hidup orang Katolik ini, 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, dalam amalan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semakin dipersatukan dengan Tuhan. Mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan doa penutup bersama-sama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami berterima kasih atas karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Semoga kami dapat mentaati hukum-hukum-Mu yang menyelamatkan itu dengan kesungguhan hati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, seperti biasa kita siap menyambut komuni dengan hati yang gembira. Maka kita akhiri perjumpaan kita ini dengan lagu penutup doa komuni spiritual, agar kita membiasakan sekalipun masa pandemi ini secara live streaming kita terima komuni spiritual, komuni batin, kita tetap yakin bahwa Yesus sungguh hadir dalam hati kita. Syukur anak-anak bisa menyambut tubuh Kristus ketika ada lingkungan terdekat, perayaan dekat rumah kalian. Karena masa pandemi ini, anak-anak tetap protokol kesehatan dan di bawah usia serta di atas yang sudah lanjut usia, sebaiknya tetap di rumah dan berdoa yakin bahwa Tuhan Allah memberi keselamatan dan kesehatan. Mari kita nyanyikan lagu komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Sebagai tugas anak-anak di rumah, silahkan hafalkan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja dengan benar. Yang kedua, tuliskan pelanggaran 10 perintah Allah yang sering dilakukan dan menemukan cara mengatasinya. Kiranya itu dulu perjumpaan bersama Suster. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.